warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum mulai pelajaran pagi ini, sebaiknya kita mulai dengan doa dulu supaya lebih lancar kita belajarnya nanti. Oke, Risma sebagai ketua kelas bisa dipimpin teman-temannya. Tempat duduk siap, gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Salam pada Bu Guru. Selamat pagi Bu Guru. Selamat pagi anak-anak. Oke, sebelumnya kita absen dulu ya. Ihil. Iya ada. Oke, bentar. Oke, setelah absensi, karena kalian jaraknya terlalu jauh, nanti Risma sama Lia bisa pindah di satu kursi sini sama Rusda biar lebih enak, biar lebih siap belajarnya gitu. Oke, Ngadepnya Bu. sini semua. Oke, karena minggu lalu kita udah belajar tentang pengertian, sifat, dan contoh bangun ruang. Hari ini kita akan mempelajari luas permukaan dan volume gabungan bangun ruang, memahami dan menghitung luas permukaan dan volume gabungan bangun ruang. Sebelum mulai pembelajarannya, sebagai ice breaking atau biar kalian lebih ingat lagi materi yang lalu, Ibu akan tunjuk kalian satu persatu dan Ibu akan tanya materi apa yang udah kita pelajari minggu lalu. Hanya poin-poinnya saja, oke? Biar cepet ya. Oke, dari Rusda. Pengertian. Lia. Sifat-sifat bangun ruang. Risma. Contoh. Oke, pinter. Kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan langsung bagi kalian ke dalam satu kelompok. Untuk kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan langsung bagi kalian ke dalam satu kelompok. Langsung aja ya, jadi 3 ini jadi 1. Nama kelompok kalian kelompok 1, oke? Oke. Sebelum mulai, Ibu mau tanya, kalian kalau lihat bangun Prisma sama Limas di kehidupan sehari-hari itu pernah nyangka nggak sih kalau Prisma itu kayak Limas itu kayak bentuk atap rumah? Pernah. Pernah kan? Nyangka. Ya. Terus kalau Prisma itu kayak bentuk apa namanya tiang di rumah, di dalam rumah, yang penting dia tegak kokoh berdiri. Ya nggak sih? Ya. Oke. Nah, karena kalian udah dapat gambarannya, sekarang Ibu langsung mulai ke presentasi materi. Materi kita luas permukaan dan volume gabungan bangun ruang Prisma dan Limas. Pertama ada luas permukaan gabungan bangun ruang. Itu merupakan luas permukaan gabungan dari beberapa bangun ruang yang dihitung dengan cara menjumlahkan luas sisi terluar dari gabungan bangun-bangun ruang tersebut. Adapun untuk luas permukaan prisma itu sendiri, rumusnya luas alas ditambah luas tutup ditambah luas selimut. Nah, itu ada contoh gambar prisma dan keterangannya. Itu ada penutup, alas, sama tinggi. Terus selanjutnya ada luas permukaan limas. Rumus luas permukaan limas itu ada luas alas limas ditambah jumlah luas pada sisi tegak. Sisi tegak itu yang ini, yang berdiri ini, 1, 2, 3, 4. Itu namanya sisi tegak. Jumlah luas sisi tegak limas bergantung pada bentuk alasnya. Sekarang ke menghitungnya. Menghitung luas permukaan gabungan bangun ruang prisma dan limas yaitu dengan menjumlahkan luas sisi-sisi dari gabungan bangun ruang prisma dan limas tersebut yang terlihat dari luar, atau dengan kata lain tidak semua luas sisi dihitung karena ada sisi yang menempel satu sama lain karena proses penggabungan. Untuk tahapannya Ibu ada video, benar. Setelah menyaksikan video tadi, itu ada tahapan untuk menghitung luas permukaan gabungan bangun ruang prisma dan limas. Supaya Ibu di sini punya alat peraga. Ini ada contoh bangun ruang apa? Kalau tegak kayak gini nggak ada puncaknya. Prisma. Pinter. Ayo yang lain. Terus kalau yang ada puncaknya kayak gini? Limas. Limas. Oke. Ibu akan praktekkan ya. Jadi tahapan yang pertama, mengenali bangun ruang apa saja yang membangun gabungan bangun ruang tersebut. Misal Ibu punya gabungan bangun ruang kayak gini. Nah, berarti ini dalam gabungan bangun ruang ini ada bangun apa aja? Limas dan prisma. Oh, pinter. Terus yang kedua, menentukan ukuran-ukuran dari unsur bangun ruang tersebut. Nah, yang dimaksud menentukan ukuran itu karena di sini tuh udah ada ukurannya kan?
Misal udah diketahui panjang sisi alasnya 24 cm, terus sisi miring limasnya 20 cm. Nah, itu nanti yang bakal kalian tulis di langkah kedua. Terus langkah ketiga, menganalisis bagian mana saja dari dua bangun ruang prisma dan limas yang tampak dari luar dan tidak tampak dari luar. Kalau misal bangun ruang gabungannya kayak gini yang nggak kelihatan yang mana? Yang itu sama itu. Iya, kan berarti kan yang di tengah ini kan, Iya. karena mereka saling berimpit kan. Awalnya kan mereka kayak gini. Terus ketika mereka digabungkan, ada sisi yang berimpit dan itu menyebabkan sisi itu tidak terlihat dari luar. Jadi nanti untuk menghitung luas permukaannya, sisi yang berimpit itu tidak dihitung karena hanya sisi yang terluar atau sisi yang bisa dilihat dari luar aja. Yang keempat, menghitung luas permukaan bangun prisma terlebih dahulu. Jadi nanti kalian hitungnya itu satu persatu, tapi dengan melihat sisi mana yang nggak tampak dari luar. Misal, kalian hitung prisma dulu. Nah, sisi yang nggak kelihatan kan bagian ini tadi. Berarti nanti yang ini nggak dihitung. Terus, langkah kelima, menghitung luas permukaan limas dengan menggunakan rumus. Terus habis itu kalian ngitung si limasnya dengan menggunakan rumus luas permukaannya. Dengan melihat sisi mana yang berhimpit tadi supaya nggak dihitung. Terus, menjumlahkan penghitungan kedua luas permukaan tersebut pada langkah 4 dan 5. Nah, jadi nanti kalau luas permukaan bangun gabungan itu luas permukaan dari dua bangun itu atau luas permukaan dari bangun yang menyusun itu dijumlah semuanya dengan melihat sisi yang terluar atau yang bisa dilihat dari luar. Oke? Nah, karena ini dia masih ada sisa, dia tetap dihitung. Oke? Jadi, nanti yang dikurangin itu cuma yang bagian dalam sini. Jadi, luas permukaan gabungan bangun ruang prisma dan limas itu adalah luas alas prisma ditambah luas tutup prisma ditambah luas selimut prisma dikurangi luas sisi prisma yang tidak nampak dari luar ditambah luas alas limas dan ditambah jumlah luas pada sisi tegak limas dikurangi luas sisi limas yang tidak nampak dari luar. Selanjutnya kita ke volume gabungan bangun ruang. Volume bangun gabungan merupakan volume gabungan dari beberapa bangun ruang yang dihitung dengan cara menjumlahkan volume bangun-bangun pembentuknya. Volume prisma sendiri itu rumusnya luas alas dikali tinggi. Volume limas sepertiga dikali luas alas dikali tinggi. Menghitung luas volume gabungan bangun ruang prisma dan limas yaitu dengan menjumlahkan volume bangun ruang prisma dan volume bangun ruang limas. Nah, tahapannya ada di video. Misal ini ada dua buah gabungan bangun ruang. Nah, langkah pertama untuk mencari volume gabungannya itu mengenali bangun ruang apa saja yang membangun gabungan bangun ruang tersebut. Nah, kalau bangun gabungannya kayak gini, bangun ruangnya apa aja? Limas sama prisma. Iya. Terus yang kedua, menentukan ukuran dari unsur bangun ruang tersebut. Sama kayak rumus sebelumnya. Jadi itu kayak masukin angka-angka yang ada di sini. Oke? Terus yang ketiga, menghitung volume prisma terlebih dahulu dengan rumus volumenya luas alas kali tinggi. Jadi ngitung bangunnya satu-satu. Pertama prisma dulu, yang kedua limas. Terus habis itu digabungin buat nentuin rumus volume gabungannya. Oke? Ada yang masih bingung? Tidak. Sehingga diperoleh rumus volume prisma ditambah volume limas, luas alas kali tinggi ditambah sepertiga luas alas kali tinggi. Nah, kira-kira apa yang kalian ketahui tentang volume bangun ruang gabungan dan luas permukaan bangun ruang gabungan? Iya. Itu volume gabungan itu merupakan volume dua bangun ruang atau lebih yang disatukan. Oh, pintar, udah paham dan pintar. Oke, selanjutnya buat luas permukaan bangun ruang gabungan. Risma. Oh ya, kan. Luas permukaan gabungan bangun ruang itu melihat sisi luarnya, terus melihat sisi yang berhimpitan. Yang sisi berhimpitan itu tidak dihitung. Ya, pintar. Tolong Risma. Sekarang kalau buat cara menghitungnya, lihat, karena belum sendiri. Ayo. Cara menghitungnya itu ada beberapa tahapan. Tahapannya itu ya 1 sampai
6 apa 5 tahapan. Tepuk tangan buat dia. Sekarang biar kalian lebih paham penerapannya ke kalian, ini bagi LKPD baru buat kalian. Nah, karena tadi udah dibagi LKPD, teka-teki tadi yang pertama, sekarang karena ada kuis baru, kan ini berarti kan ada 2, karena ini ada 2 soal, berarti kan ada 3. Nah, biar kalian lebih gampang buat ngerjainnya, biar lebih cepat. Nah, ibu sekarang minta kalian buat kerja sama satu kelompok. Kalian bagi tugas. Jadi ada yang ngerjain bagian ini, supaya lebih cepat ngerjainnya. Oke? Ada yang belum paham? Sudah. Sekarang ibu kasih kalian waktu untuk menyelesaikan kedua tugasnya. Silahkan. Oh ya, silahkan. Oh ya, itu sebelumnya ibu bagi HVS kosong dulu. Kan kalian ngerjainnya dibagi-bagi kan? Apakah sudah selesai? Sudah. Oke, sekarang kembali ke tempat dulu. Oke, udah rapi gini udah bagus. Oke, nah karena tadi kan tugasnya kalian bagi-bagi tugas, otomatis pendapat kalian masing-masing terhadap tugas itu kan. Nah sekarang ibu minta buat kalian nyatuin pendapat kalian jadi satu untuk nyusun jawabannya. Jadi kalian diskusi sama teman-teman kalian sekelompok buat oh ini jawabannya harusnya gini, oh ini gini, oh ini gini, oh gini. Gitu ya. Oke, nah buat ngerjainnya ibu kasih lembar jawab khusus. Nih, ini ada 2 lembar jawab buat kalian nyusun jawaban. Dan nanti lembar jawab ini juga akan dikumpulkan buat nilai kalian. Oke, paham? Oke, sekarang ibu kasih waktu lagi buat diskusi sama nyusun hasil diskusi. Apakah sudah selesai semuanya? Sudah, Bu. Oke, selanjutnya kegiatan selanjutnya itu adalah kegiatan presentasi. Nah, ibu sekarang minta kalian buat diskusi lagi satu kelompok, menentukan siapa yang mau membacakan bagian ini, siapa yang mau membacakan bagian ini, siapa yang mau membacakan bagian ini. Oke, diskusi singkat aja ya, langsung aja yuk diskusi. Kamu ini. Ya, udah Bu. Udah ya, sekarang kelompok 1 bisa dimulai presentasinya. Nanti buat yang hitungan ditulis jawabannya di papan ya. Jawabannya aja, biar ibu bisa nilai benar apa salahnya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang akan dibacakan oleh kita bertiga. Dimulai dari saya. Poin-poin atau garis besar atau rangkuman singkat tentang materi, luas permukaan dan volume gabungan bangun ruang, prisma dan limas. Yang kedua, yang poin 2 akan diterangkan oleh Risma. Selanjutnya volume gabungan limas dan prisma akan dipresentasikan oleh Pusda. Yang luas permukaan gabungan udah benar, buat volume gabungan juga udah benar. Selamat buat kita semua. Nah, sebelum kita akhiri, ibu mau mereview dulu ingatan kalian tentang materi tentang hari ini, oke? Jadi hari ini kalian mempelajari materi apa? Luas permukaan dan volume gabungan bangun ruang, prisma dan limas. Mas, pinter juga. Nah, selanjutnya mengumpulkan hasil diskusi yang LKPD lembar jawabnya ke ibu. Ya, nanti akan ibu nilai, nanti akan ibu gabungkan dengan nilai kegiatan presentasi kalian yang tadi dan akan ibu evaluasi. Ini Bu, Oh ya, terima kasih untuk hasil nilai materi pada hari ini. Alhamdulillah kalian semua lulus di atas KKM. Jadi menunjukkan kalian sudah paham terhadap materi hari ini. Oke, tetap semangat belajar matematika karena pada dasarnya matematika itu ilmu yang butuh kegiatan berlatih terus supaya kalian lancar. Ingat kesini Bu ya. Untuk minggu depan kita akan masuk materi baru namanya modus, min, sama median. Nah,
Untuk itu, Ibu minta untuk baca-baca sekilas lah materi itu supaya nanti kalau ada pembelajaran itu di minggu depan kalian udah ada gambaran materinya. Paham? Paham, Bu Guru. Oke, sebelum mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, Risma bisa dipimpin teman-temannya untuk berdoa untuk persiapan pulang. Ya. Tempat duduk siap, gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam pada Bu Guru. Terima kasih, Bu Guru.